Salam jumpa kembali teman-teman dalam kelas online tentang kajian budaya atau cultural studies. Oh ya, hari ini adalah hari terakhir kita mempelajari kajian budaya atau cultural studies. Setelah sebelumnya selama 30 hari full dengan 30 video ya, kita sudah mempelajari kajian budaya atau cultural studies dari awal dia terbentuknya, sejarahnya di Inggris, hingga pembahasan terakhir kita kemarin tentang teknologi dan kajian budaya, tentang media sosial dan kajian budaya. Nah, hari ini saya bermaksud untuk merangkum perjalanan yang sudah kita jalani selama ini, dan dengan begitu semoga poin-poinnya bisa teman-teman catat atau teman-teman tangkap dengan baik. Baik, satu hal yang menjadi poin penting adalah kita akhirnya sadar bahwa apa yang selama ini kita anggap biasa-biasa saja, apa yang selama ini kita anggap normal, ternyata itu dipengaruhi oleh budaya dan konstruksi sosial. Tidak ada yang hal itu terjadi begitu saja tanpa maksud. Maksud di sini yang saya artikan adalah ideologi atau kepentingan kekuasaan tertentu. Nah, hal lainnya adalah kajian budaya mengajarkan pada kita untuk melihat dunia tidak hanya sebagai sesuatu yang begitu adanya atau demikian adanya, yang take it for granted. Tapi dunia akhirnya bisa kita lihat sebagai sesuatu yang dibentuk sehingga harus dipahami dengan kritis, dan akhirnya kita dituntut untuk mengubahnya gitu. Oke, jadi selama ini mungkin apa yang ada di sekitar kita, cara kita berpakaian, cara kita berkomunikasi, cara kita bermedia sosial, cara kita melihat segala sesuatu mulai dari perbedaan dan sebagainya, itu ternyata tidak begitu saja apa adanya, baik-baik saja, tapi ada ideologi atau kekuatan di baliknya yang harus kita kritisi dan terus-menerus kita ubah, sehingga kita tidak hanya memapankan apa yang sudah ada. Nah, dalam akhir dari pembahasan kita tentang cultural studies, nanti ini kita akan membahas tentang konsep kunci dalam kajian budaya secara ringkas, dan sebenarnya sudah kita bahas kemarin. Kita juga akan membahas tentang bagaimana penerapan kajian budaya dalam kehidupan sehari-hari, dan yang pasti kita juga akan membahas bagaimana kita bisa menggunakan pemahaman kita atas kebudayaan untuk membaca dunia dengan cara yang jauh lebih kritis dan jauh lebih mendalam. Baik, kita kembali ke video pertama kemarin ya. Kita mempelajari tentang apa itu kajian budaya dan kenapa kajian budaya penting untuk kita pelajari dan bahkan menjadi semacam keterampilan kita gitu ya. Jadi teman-teman, kajian budaya adalah studi tentang bagaimana makna dibentuk. Dibentuk saja tidak cukup ya, tapi bagaimana makna kemudian juga disebarkan dan kemudian diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini tentu saja kajian budaya yang saya maksud atau cultural studies di sini itu tidak hanya membahas masalah-masalah seni atau tradisi yang selama ini kita selalu pahami. Kalau bicara budaya kan selalu seni, tradisi, dan warisan-warisan nenek moyang gitu ya. Kita tidak mempelajari itu sebenarnya. Dalam cultural studies justru kita akan banyak bicara tentang media, tentang politik, tentang ekonomi, tentang teknologi, dan juga tentang identitas sosial. Nah teman-teman, dari situ kemudian menjadi tampak bagi kita bahwa fokus utama kajian budaya itu adalah tentang kekuasaan gitu ya, tentang kekuasaan, tentang representasi, dan bagaimana kemudian budaya membentuk cara manusia melihat dunia atau cara kita melihat dunia. Ada beberapa cara untuk menerapkan atau mengaplikasikan kajian budaya atau cultural studies dalam konteks real ya.
Eh, Pertama adalah ketika kita ada dalam bidang pembahasan media dan representasi. Di situ nanti kita akan bertemu dengan pertanyaan mengenai bagaimana misalnya film, iklan, dan media sosial membentuk pandangan kita semua tentang gender, tentang ras, dan kelas sosial. Atau misalnya contohnya adalah mengapa peran, misalnya ya, contoh realnya, mengapa peran perempuan, identitas perempuan dalam film seringkali jauh lebih terbatas perannya dibandingkan dengan laki-laki, misalnya seperti itu. Itu kita bicara tentang penerapan di bidang media dan representasi. Contoh penerapan lain kajian budaya atau cultural studies adalah ketika kita membicarakan tentang budaya konsumsi dan kapitalisme. Pertanyaannya misalnya, mengapa kita membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan? Itu kan pertanyaan yang sangat cultural studies gitu. Karena di situ kemudian kita nanti akan bicara tentang contoh-contoh seperti fenomena budaya hype ya, atau hype culture di dunia fashion, yang orang itu terus berganti fashion padahal ya sebenarnya pakaiannya masih ada yang kemarin tapi terus-menerus berganti gitu. Atau hype culture di bidang teknologi. Kalau teman-teman lihat kalau iPhone baru dikeluarkan, orang berderet antri, bukan karena mereka butuh teknologinya yang baru sebenarnya, tapi entah kenapa brand itu sudah menjadi identitas. Kalau nggak punya, kita seperti nggak ada gitu loh. Contoh penerapan yang ketiga, kalau media dan representasi, kemudian budaya konsumsi dan kapitalisme. Nah, penerapan yang ketiga adalah tentang globalisasi dan identitas ya. Ini cukup klise ya, hubungan antara budaya lokal dan budaya interlokal atau budaya dari luar yang masuk ke Indonesia. Pertanyaannya kemudian seperti apakah budaya lokal kita memang sudah punah atau memang sedang menuju kepunahan ketika berhadapan dengan budaya asing gitu ya, atau justru budaya lokal kita ini kemudian mampu beradaptasi menjadi hibrid ya, dan menjadi semakin kuat di era global. Kalau teman-teman lihat contoh-contoh kasusnya seperti kalau dalam kajian itu seperti K-pop ya misalnya, K-pop sebagai bentuk globalisasi budaya yang sebenarnya kalau kita bicara bukan dari sudut keindonesiaan, karena dia akan menjadi budaya asing kan ya, atau tradisi asing ya. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang orang Korea Selatan sendiri misalnya, K-pop kan menjadi satu bentuk kesuksesan budaya lokal di tengah globalisasi ya, dimana budaya Korea kemudian bisa beradaptasi menjadi hibrid dengan budaya yang muncul dari kultur atau subkultur Amerika ya, dan kemudian mereka bisa, bahasa Jawanya apa ya, melungsungi itu, mereka bisa bermetamorfosis menjadi satu bentuk budaya baru meskipun lokal yang mendunia. Oke, itu kita bicara tadi tentang apa itu kajian budaya dan bagaimana kemudian ketika diaplikasikan dalam realitas ya. Selanjutnya kita juga di video kemarin sempat juga bicara tentang konsep-konsep kunci dalam kajian budaya. Karena bagaimanapun kan kita harus paham itu ya kan, untuk bisa memahami dunia dari perspektif kajian budaya ya memang kita akhirnya harus mengenal beberapa konsep kuncinya. Ada beberapa konsep kunci teman-teman. Yang pertama konsep kuncinya adalah tentang hegemoni. Kita sudah membahas juga ya. Hegemoni itu nanti kita akan ngomongin Antonio Gramsci mau nggak mau ya, tentang bagaimana kekuasaan itu beroperasi tidak secara opresif, tidak secara represif, tapi secara halus. Karena kalau menurut Antonio Gramsci, kekuasaan itu ternyata dia temukan tidak bergerak dalam bentuk yang memaksa dan dalam bentuk yang langsung dapat terlihat, tetapi justru melalui kekuatan halus atau soft power lewat budaya dan lewat ideologi. Contoh paling mudahnya dalam realitas adalah misalnya mengenai kecantikan ya. Mengapa kita menerima standar kecantikan atau standar kemacoan ya, kalau laki-laki
tanpa kita mempertanyakannya bahwa dari mana standar itu berasal. Kalau wanita harus tinggi, langsing, rambutnya lurus gitu. Kalau pria ya harus, kalau maco ya hari-hari ini karena mungkin terpengaruh oleh budaya K-pop ya, maka ya harus laki-laki yang manis ya, laki-laki yang cantik ya, bisonen kalau dalam bahasa Jepangnya atau tradisi Jepangnya. Sedangkan kalau memang itu apa adanya, baik-baik saja dan normal, kenapa 20 tahun yang lalu standar kecantikan perempuan dan laki-laki, cakepnya laki-laki atau maconya laki-laki itu berbeda? Berarti kan memang ada satu kepentingan di baliknya yang tidak jauh dari kepentingan pasar atau kapitalisme itu tadi kan. Nah, inilah hegemonia, sesuatu yang bergerak saking halusnya kita sampai tidak menyadarinya. Konsep kunci yang kedua adalah tentang representasi. Representasi itu adalah bagaimana sesuatu atau kenyataan itu direpresentasikan, baik itu melalui media sosial ataupun dalam media dalam arti tertentu ya, iklan, film, musik kayak gitu. Nah, kalau kita bicara itu, maka kita kembali ke era kajian budaya awal ya, di mana di situ ada tokoh bernama Stuart Hall yang menjelaskan bahwa apa yang kita lihat di media atau itu di budaya pop ya, musik, seni pop gitu ya, itu bukan hanya cerminan dari realitas, ternyata bukan hanya gambaran dari realitas, tetapi hasil dari konstruksi sosial. Sehingga kadang-kadang harus diakui bahwa kata-kata sebagai sebuah representasi atau gambar dari sebuah representasi dari kenyataan itu sendiri yang kemudian mempengaruhi pemahaman kita atas kenyataan. Saya ulangi ya, gambar dan kata yang muncul di media, yang muncul di budaya pop, seni, musik dan sebagainya itu, atau yang muncul dalam perbincangan kita sehari-hari di media sosial dalam tren-trennya itu ternyata membentuk pemahaman kita atas realitas itu sendiri, sehingga realitas itu menjadi dua ya, realitas yang direpresentasikan. Mana yang lebih nyata? Kadang kita pahaminya malah yang direpresentasikan, bukan yang senyatanya, yang faktumnya, yang faktanya. Contohnya begini, kalau kita lihat film dan iklan ini kan, kalau teman-teman perhatikan dengan hati-hati, dan banyak contohnya sudah saya sebutkan di beberapa video sebelumnya, film dan iklan itu membentuk prasangka kita atau stereotip kita tentang kelompok tertentu. Secara tidak sadar kita misalnya, kalau kita melihat film Hollywood misalnya, kita melihat kalau orang kulit putih itu lebih beradab, orang kulit hitam itu kriminal, orang Asia itu nerd, aneh, tapi tukang belajar dan tukang cari duit misalnya. Terus kalau orang Timur Tengah itu teroris. Nah, cara stereotyping seperti itu, penggambaran realitas dengan representasi semacam itu yang terus-menerus diulang, itu menjadikan kita kemudian melihat orang-orang dengan ras tertentu di dunia nyata kita itu seolah-olah persis plek dengan apa yang ada di film, iklan, atau penggambaran musik ya. Bahkan yang menarik misalnya dalam tradisi hip hop ya, di mana Black Society, masyarakat kulit hitam sendiri menggambarkan dirinya, seolah mengiyakan dirinya ada dalam nuansa kekerasan, nuansa gangster dan sebagainya, mengiyakan apa yang direpresentasikan oleh masyarakat supremasi kulit putih itu. Nah, ini yang menarik gitu. Jadi ketika pihak yang distereotipkan itu justru mengiyakan apa yang dilabelkan kepada mereka atau memperkuat identitas semacam itu. Kemudian poin kunci yang ketiga setelah hegemoni, setelah representasi adalah poin yang menarik, yaitu tentang simulasi dan hiperrealitas. Bagaimana realitas itu menjadi berlebihan gitu ya. Sehingga kita sebenarnya kalau mau sadari, itu dunia yang saat ini kita tinggali itu sebenarnya tidak seperti apa yang kita pikirkan, apa yang kita kira gitu. Dalam hal ini kita akan bicara
dengan seorang tokoh, sebenarnya sosiolog dia, tetapi dia pemikirannya banyak digunakan dalam kajian budaya, namanya Jean Baudrillard ya. Berkali-kali kita sudah membahas Jean Baudrillard ya, dimana baik dalam videonya sendiri tentang Jean Baudrillard maupun ketika kaitannya dengan kajian budaya. Jean Baudrillard ini berpendapat menarik, yaitu bahwa di era digital ini ya, di era digital itu kita sebenarnya hidup dalam simulasi, bukan sebuah kenyataan. Kita hidup dalam sebuah simulasi di mana realitas dan ilusi itu bercampur. Jadi realitas dan ilusi itu bercampur hingga kita tidak bisa membedakan lagi mana yang real dan mana yang ilusi. Contohnya misalnya kalau kita lihat bagaimana media sosial menciptakan realitas yang tidak selalu nyata. Realitas yang muncul dalam fake news, dalam misalnya contohnya teman-teman melihat Instagram gitu kan, kita sering meyakini bahwa hidup orang-orang yang memotret hidupnya sebagai seorang healer di Ubud, atau seorang yang bermewah-mewahan dengan barang yang branded, yang hidupnya atau orang yang berolahraga setiap saat, menjaga kebugaran tubuhnya, itu seolah-olah hidupnya sedemikian sempurnanya hingga kita percaya bahwa itu adalah sebuah realitas, padahal itu adalah sesuatu yang di dalamnya ada pose, ada waktu di foto itu kan pose ya, dia harus membuat cahayanya diatur, dan nggak setiap detiknya hidup seperti itu kan. Tapi masalahnya kita percaya, dan banyak orang percaya bahwa apa yang muncul di media sosial itu sebagai sebuah realitas, padahal itu sebenarnya hanyalah ilusi gitu. Dan disitulah kemudian Jean Baudrillard melihat bahwa saking bercampurnya antara dunia nyata dan ilusi, kita sampai nggak bisa membedakan lagi mana yang namanya film dokumenter sama film yang asli, film fiksi gitu ya, antara settingan sama tidak settingan kalau dalam bahasa sekarang. Kemudian yang keempat, poin kuncinya adalah tentang budaya populer versus budaya tinggi ya. Ya Kak, seperti sebelumnya itu ada kesan bahwa budaya pop itu lebih rendah daripada budaya high culture ya, high culture. Misalnya ada pembedaan, ada pemisahan antara budaya high culture atau budaya tinggi seperti seni yang klasik, teater, opera, atau misalnya filsafat gitu ya, dengan budaya populer seperti musik pop, film-film blockbuster, film-film kayak drakor dan meme gitu. Itu seolah-olah budaya populer lebih rendah. Nah, pertanyaannya memangnya ada batasnya tuh antara budaya tinggi dan budaya pop hari ini? Ternyata batas itu makin kabur, teman-teman. Dalam beberapa situasi akhirnya meme yang kita anggap hanya sebagai satu guyonan lucu di internet dalam gambar-gambarnya itu pada titik yang lain bisa dianggap sebagai bentuk karya seni gitu. Bagaimana graffiti di pinggir-pinggir jalan, di tembok-tembok ruang publik yang tadinya hanya dianggap sebagai budaya pop, hasil dari hip hop culture ya, street culture ya, itu ternyata pada titik yang lain menjadi bagian dari seni yang dihargai ya, seni yang punya nilai estetik gitu. Yang sebelumnya seni itu terpenjara di dalam museum-museum atau galeri-galeri gitu ya. Tiba-tiba kemudian hari ini kita sudah bisa menghargai atau memberikan penghargaan khusus pada seni-seni di ruang publik. Jadi sekali lagi pemisahan antara budaya populer dan budaya tinggi di masa modern itu, di masa postmodern itu sudah tidak lagi terjadi. Nah, selanjutnya ketika kita sudah memahami itu, kita pertanyaannya muncul kembali, yaitu mengenai bagaimana kemudian cultural studies atau kajian budaya mengubah cara kita melihat dunia. Jadi kalau tadi kan kita melihat bagaimana media, bagaimana iklan, bagaimana
dunia digital, mengubah cara pandang kita ya atas dunia. Nah, hari ini kita akan bicara tentang setelah kita mempelajari kajian budaya, bagaimana cara kita melihat dunia kemudian berubah akibat kemampuan kita untuk berpikir kritis dan analitis dalam konteks cultural studies atau kajian budaya. Jadi ketika kita sebenarnya teman-teman memahami konsep-konsep kunci yang sudah saya katakan tadi ya, saya ulangi lagi, konsep kuncinya adalah hegemoni, representasi, simulasi, dan dikotomi budaya populer dan budaya tinggi. Ketika kita sudah memahami atau menangkap maksud dari konsep-konsep kunci itu, kita sebenarnya kemudian bisa melihat bahwa banyak aspek dalam kehidupan kita itu sebenarnya hanya dikonstruksi oleh sosialitas kultural masyarakat di sekitar kita, atau dikonstruksi oleh apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, singkatnya budaya kita. Jadi saya ulangi lagi, kita akhirnya sadar kan setelah belajar kajian budaya bahwa banyak aspek dalam hidup kita sebenarnya dikonstruksi oleh budaya. Disitulah kemudian kita akan mulai bertanya nih, kita mulai merefleksikan diri kita, mengapa kita menerima aturan-aturan tertentu sebagai normal, sedangkan aturan-aturan yang lain sebagai abnormal. Bicara tentang abnormalitas, maka kita bicara tentang pemikiran Michel Foucault. Teman-teman bisa cek videonya Michel Foucault tentang apa yang normal dan apa yang tidak normal itu ternyata bukan begitu saja apa adanya terjadi secara kodrati, tapi itu dikonstruksi juga tuh secara budaya dan sosial dalam rentang sejarah. Yang disebut normal hari ini itu belum tentu normal di masa lalu. Itu bukti bahwa normalitas itu sendiri atau aturan-aturan itu sendiri adalah konstruksi yang menguntungkan pihak-pihak yang dominan atau pihak-pihak yang berkuasa. Pihak-pihak yang berkuasa ini tidak lalu kita bicara tentang yang terlalu klise tentang pemerintah atau negara ya, tapi kekuatan. Apakah itu bisa kapitalisme, pasar, atau korporasi? Teman-teman bisa cek. Kemudian setelah kita mempelajari kajian budaya, kita tentu saja akan mulai mudah secara kritis bertanya ya. Dengan mudah kita akan bertanya, siapa sebenarnya yang mendapatkan keuntungan dari norma-norma budaya semacam itu ya, atau norma-norma budaya, aturan-aturan budaya yang selama ini tidak dipersoalkan, siapa sebenarnya yang dapat keuntungan. Dan kemudian ujungnya ketika kita sudah sungguh terbuka pemikirannya oleh kajian budaya, kita akan bertanya dengan kritis, dengan berani, apakah ada cara lain untuk melihat dunia di luar apa yang selama ini sudah dikonstruksikan oleh masyarakat, oleh media, oleh budaya kepada kita. Dari situ kan teman-teman kemudian akhirnya bisa lihat ya, bagaimana cultural studies atau kajian budaya itu sebenarnya memberikan kita alat untuk berpikir lebih kritis, untuk mampu mempertanyakan hal-hal yang selama ini dianggap baik-baik saja, atau kita anggap semenjana, atau kita anggap biasa. Dan mungkin saja kajian budaya juga akhirnya membantu kita menemukan cara baru di luar semua yang dikonstruksi itu untuk menjalani hidup. Nah, kesadaran-kesadaran semacam itu sebenarnya menjadi tujuan dari adanya kajian budaya atau cultural studies bagi kita. Sehingga dengan adanya kesadaran baru, kita akan mampu juga menerapkan kajian budaya atau cultural studies dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita menjadi persona atau menjadi subjek yang tidak dikuasai, dibentuk, dikonstruksi lagi. Nah, pertanyaannya berikutnya kan adalah bagaimana menerapkan kajian budaya dalam kehidupan sehari-hari? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah kita menjadi konsumen media yang kritis. Maksudnya adalah ketika kita berhadapan dengan media, entah itu berita, entah itu informasi, entah itu pesan-pesan di WA kita, itu kan termasuk media ya. Itu kita tidak hanya menerima
segala macam informasi itu begitu saja. Kita selalu akan berhenti atau menunda penilaian kita dan mempertanyakan terlebih dahulu siapa yang membuat informasi itu, siapa yang diuntungkan, dan dengan tujuan apa dia membuatnya. Contohnya bukan hanya media dalam arti berita ya, tapi coba misalnya teman-teman ketika menonton film, perhatikan bagaimana karakter dalam film itu dibentuk dengan pesan tertentu. Yang pesan itu bukan artinya nilai-nilai moral ya, tetapi karakter itu kayaknya dibentuk dengan kekasan ras tertentu atau gender tertentu yang digambarkan seolah-olah itu adalah kenyataan bahwa ras tertentu atau gender tertentu itu memang harus seperti itu. Nah, itu muncul dalam film kan. Kalau kita nggak hati-hati, kita mengiyakan itu, kita kemudian menggunakan permodelan representasi dalam film itu ke dalam kehidupan nyata. Jadi jadilah konsumen media, penikmat media yang kritis. Penerapan lainnya adalah bagaimana kita memahami keberagaman budaya gitu ya. Artinya kita mulai hati-hati nih ketika kita berhadapan dengan stereotip dan bias ya, yang seringkali mengaburkan cara kita dalam membaca dan berinteraksi atau dalam memahami, dalam berkomunikasi dengan budaya yang berbeda dengan kita. Misalnya begini, kita seringkali menganggap bahwa makanan tradisional, getuk atau ketela bakar gitu ya, itu lebih kita anggap tidak semodern atau kurang modern dibandingkan makanan cepat saji yang mengglobal. Gini dah, contohnya gini, kalau kita sedang jalan-jalan di satu pusat jajanan gitu ya, coba saja dieksperimenkan. Kita jualan dawet ya, atau minuman khas dengan cendol dan sampingnya boba, mana yang akan lebih banyak diserang konsumen? Ada stereotip bahwa yang lokal itu kurang modern, kurang keren ya, dibandingkan yang global, yang makanan cepat saji global. Padahal antara boba dan cendol ini sebenarnya hampir-hampir mirip secara rasa maupun secara komponen pembuatan. Oke, jadi kita dengan kemampuan kita untuk menghindari prasangka atau stereotip dan bias dalam penilaian, dalam keyakinan, maka kita bisa berinteraksi dengan budaya berbeda, tidak dengan menolak budaya yang berbeda, tidak juga dengan hanya menerima dan patuh pada budaya yang berbeda, tetapi mampu menunjukkan identitas kita dengan fair. Gitu. Yang ketiga, kita dalam realitas juga bisa menerapkan kajian budaya sebagai alat perubahan sosial, di mana kita kemudian menyadari bahwa seni seperti musik dan film itu ternyata, atau bahkan konten di YouTube, di TikTok dan sebagainya, itu ternyata bisa digunakan untuk mengubah cara berpikir masyarakat. Ada banyak contohnya kan hari-hari ini kita dari foto yang ada di X ya, atau di Twitter itu bisa menggerakkan ribuan orang untuk turun ke jalan ya, atau tayangan konten di YouTube itu bisa mengubah orang-orang untuk tiba-tiba memprotes tindakan aparat kepada masyarakat gitu. Atau film gitu ya, misalnya film demikian kuatnya sebuah film sejarah yang ngangkat tentang 65 misalnya bisa sampai dilarang untuk beredar di Indonesia gitu. Jadi film ataupun musik ya, contohnya musik dari Sukatani beberapa saat yang lalu itu bisa menjadi isu sosial yang besar di Indonesia, yang juga bisa menggerakkan masyarakat untuk mengkritisi polisi.
Nah, ini bagaimana kemudian kajian budaya membantu kita untuk menyadari bahwa culture atau budaya itu sendiri bisa digunakan sebagai alat perubahan sosial. Nah, poin terakhir yang sudah kita bicarakan juga di beberapa video sebelumnya, yaitu mengenai bagaimana masa depan kajian budaya. Semenjak budaya itu sendiri terus berkembang, ya, teknologi terus juga berkembang kuat, sehingga kita nggak bicara lagi tentang humanisme, kita sudah bicara tentang post-humanisme. Teman-teman, kajian budaya memang terus berkembang, ya, mengikuti zaman yang juga terus berubah. Karena ketika zaman berubah, budaya berubah, ya kajian budaya berubah juga. Ada begitu banyak tantangan baru yang dihadapi, utamanya di era digital dan globalisasi, yang mana era digital atau dunia digital ini sendiri dan globalisasi ini menciptakan bentuk-bentuk budaya baru yang jauh lebih kompleks daripada sebelumnya. Misalnya ketika kita bicara tentang bagaimana AI dan teknologi hari ini itu bisa mengubah cara kita memahami identitas kita loh. Atau misalnya bagaimana budaya lokal ternyata tidak tergerus tetapi justru menguat di tengah arus globalisasi. Contohnya K-pop misalnya. Bagaimana budaya lokal Korea bisa ikut mengubah percaturan dunia tren, ya, global. Atau bagaimana media sosial hari ini mempengaruhi pola pikir generasi muda, sampai ada brain rot, ya. Kalau teman-teman tahu itu anak-anak yang sama sekali tidak bisa melepaskan HP-nya dan otaknya hanya bertahan 8 detik. Hal-hal seperti itu menjadi bagian yang baru sebenarnya bagi kajian budaya. Dan seharusnya kajian budaya bisa kita gunakan idealnya sebagai alat yang ideal, ya, untuk membantu kita memahami dunia yang berubah ini dengan lebih dalam dan kritis. Nah, saya pikir sekian dulu teman-teman pembelajaran kita tentang kajian budaya. Tentu tidak mendalam karena teman-teman tetap butuh untuk membaca sendiri jurnal-jurnal kebudayaan, jurnal-jurnal kajian budaya, membaca sendiri pemikir-pemikir seperti Jean Baudrillard, Antonio Gramsci, Stuart Hall, ya, dan beberapa jurnal-jurnal lawasnya Contemporary Cultural CCCCS, ya, Center of Contemporary Culture di Birmingham, ya. Dan tentunya teman-teman juga bisa mengikuti komunitas-komunitas diskusi kajian budaya atau cultural studies yang ada di kota-kota teman-teman, ya. Kalau di Yogyakarta, ya, seringkali memang berpusat di bidang seni, ya, kelompok-kelompok seni yang banyak bicara tentang identitas, banyak bicara tentang pergaulan global gitu. Nah, silahkan teman-teman pelajari, dan kalau ini ada kekurangan tambahkan ya di kolom komentar supaya informasinya bisa lebih banyak, ya, tidak hanya dari video ini sendiri. Dan bila ada kesalahan saya dalam penyampaian, ya tolong dikoreksi sehingga nanti teman-teman tidak mengulang-ulang hal yang salah gara-gara nonton video ini. Terima kasih sudah bersama saya di video ini. Kita nanti akan ketemu lagi di video selanjutnya. Kita nggak kuliah lagi tentang cultural studies, tapi kita kuliah tentang post kolonialisme. Apa itu? Tunggu video selanjutnya. Jangan lupa teman-teman, like-nya, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kita masih bisa ngobrol lebih panjang lagi. Terima kasih, tetap berpikir kritis.